Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dwi Yulianto dengan NBI 1462044 kali dan 13 yang terakhir dari kelas S. Di sini saya akan menemukan dari project game saya dan juga menerangkan source code saya dan tutorial untuk membuat game ini dengan syarat satu di sini seperti di materi ujian, level desain semirip mungkin dari materi ujian. Di level desain saya akan seperti ini. Dan kedua, karakter yang dimainkan dapat melakukan gerakan horizontal dan vertikal maupun loncatan beserta dengan animasinya. Dan yang ketiga, area berwarna biru untuk ruang gerak yang bisa ditempuh musuh. Ini ruang gerak musuh warna biru atau si elang. Dan 4, ketika menyentuh musuh, player tadi ketika menyentuh elang yang musuh tadi kan mati dan mengulang ke titik checkpoint terakhir. Dan yang kelima, ketika menyentuh file detector, PC akan mati dan mengulang checkpoint terakhir. File detector ini, file detector yang di bawah. Dan yang keenam, kamera mengikuti pergerakan karakter. Dan yang ketujuh, terdapat sound effect pada karakter dan menyentuh checkpoint. Ketika menyentuh checkpoint, lompat dan menyentuh musuh maupun file detector tadi. Dan yang ke-8, beri background musik, latar musik dari game ini. Dan yang ke-9, ini ada kita memilih double jump atau animasi. Di sini saya menerapkan double jump. Ini langsung kita mainkan saja untuk gameplay dari game saya ini. Ini adalah suara dari latar musik. Dan ketika player melompat atas suaranya, kita akan menggunakan double jump. Kita lagi ketika menyentuh karena baru kita mulai. Ketika untuk ulang ini akan mati dan kembali checkpoint terakhir. Di sini saya bukan poin. Ternyata ketika menyentuh si elang akan ada sound effect dan akan kembali ke checkpoint sama ini dengan delay seperti untuk memutus file dan contohnya di sini memiliki efek sound effect. Ini yang saya akan buat ke checkpoint ini dan akan memiliki sound effect ketika player menyentuh checkpoint ini. Nah, di sini kan musik berhenti dan terus memutar kembali. Ini menggunakan looping di sini. Di syarat tadi. Bunyi tadi checkpointnya kita menyentuh bayar. Ini bayar juga. Dan ketika kita di sini akan kita checkpoint yang terakhir di sini juga. Ketika kembali lagi ke sini bayarnya dan menyentuh checkpoint ini. Ketika player menyentuh dari box collider 2 dimensi dari kastil ini maka musiknya juga gede ini game. Sekarang akan saya jelaskan dari source code-nya dulu. Ini source code-nya sebentar. Kita ke aset script, bentar, script kita ke script, ini script kita buka ke itu data dulu visual code agar lebih mudah menjelaskannya. Kita buka semua untuk kamera di sini. Kita sebentar. Kamera, checkpoint, wajah untuk ulangnya,
level manager untuk musik pas posisi finish. Ini untuk player controller atau player movement. Ini untuk suara pas posisi mati, saya namakan play left. Ini menggunakan source code ini. Kita mulai jelaskan di posisi source code dulu di sini. Jadi ketika kita bagi dua dulu, kita buka source code-nya. Ini kita buat dulu kondisi player ini, kondisi player. Kita masukkan vocal ladder, kita paskan ini, sesuaikan di karakternya. Kita masukkan rigid body 2 dimensi. Jangan lupa untuk Z-nya ditekan agar tidak bolak-balik untuk rotasinya ini. Dan kita masukkan script dari play controller ke player. Dan sebentar untuk animatornya, tadi kan ada animatornya mantuk-mantuk gini kan di player. Kita buatnya lebih mudah. Kita tinggal klik, kan kita klik, sebentar kita klik di sini, kita animasi, kita klik. Contohnya kan ini udah ada isinya, ini animatornya, ini player. Kita ini coba klik ini, nah kita tinggal create di sini, kita buat apa, lalu kita tinggal masukkan animasinya, kita masukkan di sini, kita atur kecepatannya di sini bisa. Untuk singkatnya, ini saya lagi lupa controller. Di sini saya buat private rigid body. Rigid body saya ya variable barunya RB2D. Di sini saya menggunakan serialize field ini agar bisa ditampilkan di sini. Kan biasanya kita menggunakan public rigid body RB2D. Publik, jadi bisa kita ubah di player di sini. Ini juga sama, kita melakukan ini. Jika di sini hapus mungkin nggak ada di sini karena bukan privat. Jadi itu fungsinya serialis field. Di sini saya buat variabel baru, speednya 5, jamnya 8. Lalu untuk pergerakannya ini menambah pergerakannya horizontal move, jam count 2 dan jam value nya 2. Dan ini saya bukan untuk facing rank, untuk wajah dari si karakter kita menggunakan boolean, menggunakan true, dan untuk tanah juga menggunakan boolean untuk posisi lompat 2 kalinya ini true, dan vektor 3 untuk respon pointnya di sini. Dan jangan lupa ini level manager GMLM, dan juga untuk ini untuk musik jam sound effect. Di sini kita bukan variabel untuk menampung lagunya, di sini efek musiknya di sini. Kita buat dulu untuk fungsi move. Di sini move kita buat yaitu horizontal move, berarti variabel baru kita panggil di sini sama dengan input.get axis row horizontal untuk pergerakan horizontal di sini. Nah, di sini kita move set. Di sini move set ini untuk perpindahan setnya tadi kan, move set, kita fungsi move set kita panggil, kita buat juga untuk fungsi set untuk kecepatannya lah di sini. Move set tadi RB2 DGT yang untuk rigid body tadi variabelnya dot velocity sama dengan new vector 2 horizontal move, kita panggil horizontal move dikali speednya berbeda dari R body dari velocity. Kenapa ya bukan ya, karena kita horizontal di sini. Ya, untuk move kita move set, kita panggil fungsi move set tadi ke sini untuk fixed update kita panggil, dan move tadi di sini kita panggil di sini update ini. Dan untuk set flip di sini ketika player berjalan ke kanan, wajahnya akan menghadap ke kanan, dan ketika berjalan ke kiri akan menghadap ke kiri. Kita menggunakan if. Jadi kita buat fungsi set flip. Di if sama dengan horizontal move tadi lebih dari kecil 0 dan facing right. Jadi facing right kita kan menggunakan boolean true di sini. Facing right bukan true. Jadi ketika horizontal move-nya itu lebih dari kecil 0, lebih dari 0 dan
wajahnya menghadap ke kanan dan itu true, kita akan mengambil flip dan sebaliknya. Ketika horizontal move itu lebih besar dari 0 dan not facing right, jadi facing right-nya itu false, akan mengambil flip, memanggil fungsi flip di sini. Dan ketika fungsi flip ini kita buat, ini fungsi flipnya facing right yang true sama dengan facing right not false akan merotate transform dan rotate akan merotate 0 180 0. Ini akan berputar langsung di sini. Kita panggil di sini fungsinya. Ini untuk wajah dari karakter itu sendiri. Ini player. Dan untuk jam kita buat fungsi jam, dan ini untuk musik. Nanti variabel baru tadi jam sound effect dot play. Di jam sound effect tadi kita panggil sini dan dot play untuk memainkannya di sini. Menggunakan sama ini jam untuk RB2D dot velocity sama dengan vektor 2 dot up dikali jam. Jamnya kita ambil tadi kan jamnya 5 kalau nggak salah, ya jamnya 8, kita agak tinggi, dan is ground sama dengan fast, di tanah sama dengan fast, dan ketika itu jam count akan dikurangi. Nanti ketika lompat 2 kali jam count akan dikurangi, dan itu perlu fungsi dari ground. Nah ini kayak buat private void on collision enter 2D collision 2D collision. Jadi ketika tidak ketika tanah false maka isinya tanah sama dengan true. Jadi ketika karakter itu melompat 2 kali kan dikurangi ini jam countnya, berarti 2 kali dikurangi menjadi 0, dan ketika menyentuh tanah akan kembali lagi ke 2, jadi bisa melompat lagi 2 kali. Dan untuk on tracker ter 2D collider order ini untuk yang fault detector ini, untuk kita pertama kan menggunakan ini term response sebelum menggunakan level manager. Dia artinya posisi transform posisinya akan ke response point terakhir, sama seperti yang semua order kan semua dot tag, semua tag checkpoint, maka isinya respawn point sama dengan order dot respawn posisi. Jadi player akan di posisi itu tuh. Ketika player menyentuh itu, untuk finish juga, nah finish berbeda, cuma destroy game object. Jadi ketika player menyentuh tag yang berisi finish, maka hancur. Dan untuk player controller kita jelaskan untuk level manager tadi, untuk kita panggil, kita pertama inisialisasikan dulu, kita buat variabel baru di respawn delay untuk delaynya, dan public player controller ini saya ambil dari sini game sama dengan variabel game player. Jangan lupa untuk void startnya kita panggil ini game player sama dengan fan object type. Objek apa yang kita cari itu ya player controller. Juga sama di sini juga kita inisialisasikan baru di sini di public level manager GMLM. Jangan lupa di update, kita melakukan start dengan update. GMLM sama dengan fan object type, ya level manager yang kita cari. Jadi untuk level manager tadi, untuk respon kita buat public void respon yang istrinya start quarantine dan delay quarantine delay respon. Delay respon ini dari ini public enumerator delay respon. Jadi di game player dot game object, jadi object dot set active di false. Nah, false akan menuju ke return new waiter for second. Kita tunggu beberapa detik. Di sini ada level mana kita. Nah ini respon delaynya kita beri berapa? Coba kita beri 2 bisa. Ini dari ini respon delay ini menampung ini berapa? Ketika sudah nampung, ini kan dipanggil di sini berapa detik. Yield return new waiter for second, berapa sekon yang kita tunggu ketika mati dan kembali ke checkpoint. Di sini kita tuliskan detik kan, udah 2 detik. Dan ketika itu langsung game player dot transformasinya ke game player dot respawn point, ke respawn point yang terakhir, menjadi true ini objeknya untuk level manager itu sendiri. Dan untuk kamera di sini, kamera script sebenarnya kamera itu bisa menggunakan CineMachine dari bawah Unity, tapi di sini saya juga akan melihatkan untuk
scriptnya, codingannya. Kita buat public game objeknya itu player, dan untuk offset vektor untuk player posisinya, dan untuk smooth perpindahannya ini kita buat update tadi player position sama dengan new vector, kita player transformation dot position x, position y, position z, kita lakukan dulu itu, dan posisi kita menggunakan if else di sini kondisi di player dot kita panggilkan ini get objeknya. Ketika player dot transformasi dot local scale dan dot x, ketika player itu matikan mengarah local scale-nya di lebih dari 0, maka posisi ini yang kita pakai vektor ini, kameranya akan mengikuti. Makanya di sini position x dot plus offset akan mengikuti si player tadi. Dan ini kebalikannya, berarti minus offset di sini. Dan untuk perpindahan dari untuk semut itu mengenai transformasi dot position sama dengan vektor 3 dot left. Ini transfer position, player position of semut dikali time delta time. Kesemutannya ini berapa? Di sini kan of semut, ini kan ada of semut di sini. Kita putar untuk kamera di sini. Ini berapa semutnya perpindahan itu? Ini bisa mengaturnya. Dan ini untuk jarak pandangnya dari player dari kamera ruangnya lah. Itu untuk sisi kamera. Dan untuk saya jelaskan untuk yang CinemaScene, kita tinggal kita tambahkan komponen. Nah ini CinemaScene kita buat di sini. Ketika bisa kita langsung kan dapatkan kamera ini, yang ini. Pilih langsung aja kita drag ke kamera, menyebarkan otomatis di situ. Kita drag ke kamera. Kita posisikan ke kamera sama. Jadi ketika otomatis langsung menyambungkan ke kamera main kamera ketika Anda menguripi CinemaScene. Kita tinggal kita mudah. Ini follow apa yang harus diikuti dari kamera itu. Kita tinggal drag player karena akan mengikuti player. Kita bisa ini mengaturnya body. Nah, di sini ini semutnya sudah ada, kita gunakan 8 di sini. Perpindahan semutnya. Ini untuk pengaturan jaraknya di sini. Dan juga di sini juga ada untuk target movement only. Jadi agak lebih maju dulu. Di sini teman-teman screen dan dia di jarak sini itu lebih mudah. Dan di sini juga ada dead zone. Bisa menggunakan dead zone sih. Dead zone ini jadi sebuah karakter ini akan dibungkus seperti kotak. Jadi misalkan kotak ini itu adalah ruang untuk si player. Jadi ketika play seperti misalnya ini kotaan ini kan, saya segini, player berada di sini. Jadi meskipun player bergerak sini tidak selama yang keluar kotak, kamera akan bergerak. Ketika player sudah menyentuh di ini titik terakhir, baru kamera akan bergerak di sini. Itu cara dari kamera. Lebih mudah banget ini. Saya lanjutkan penjelasan dari ini. Dan untuk checkpoint di sini sama saya membuat public kan tadi kan bedanya kan ini ketika public split crankdown dan ini private audio source dengan ini kita bisa menampilkan di sini checkpoint ini. Nah ini sama aja, kita buat public split crankdown dan crank up, private sprinter checkpoint renderer, dan juga kita bukan checkpoint untuk menggunakan boolean, dan itu untuk musiknya. Jadi untuk start kita panggil dulu ini checkpoint router sama dengan get komponen apa yang kita masukkan di checkpoint router itu split renderer. Split renderer ini dari checkpoint ini, split renderer ini yang kita ambil. Jadi untuk update kita kosongkan, dan ini default menggunakan on trigger enter 2D, kita collider 2D order if jika semua order.tag yang memiliki sama dengan player maka akan membunyikan musik ini. Dan checkpoint render split crank up, berarti ketika tadi kan down, ketika player tadi menyentuh akan menjadi up, checkpoint menjadi true.
Jadi untuk wajah elang rotasi, jadi ketika mengikuti si karakter, ketika karakter ke kanan akan menghadap ke kanan, ketika karakter ke kiri menghadap ke kiri. Kita lupa menggunakan boolean, ada kanan menggunakan kondisi true, dan kita break menggunakan iPad dan kita menggunakan iPad. Dan untuk update kita menggunakan update saja. Jadi jika menggunakan if else, jika iPad.desired velocity lebih besar dari 0 dan hadap kanannya sama dengan true, maka rotated 0 hadap kanan sama dengan false. Jadi ketika posisi ini hadap kanan dan ketika itu true, ketika karakter ke sana akan menjadi meraup ke kiri, dan sebaliknya. Ini flash elang di sini, kamera sudah. Nah, ini untuk musik, ini saya gunakan untuk mengeplay dari finish. Jadi ketika finish ada musiknya, saya buatkan script baru, sama kita buatkan finish sound effect untuk variabel menampung efek musik. Kita panggil menggunakan on track creator 2D. Di ketika kondisinya ketika semua tak yang sama dengan player atau event to player, maka akan memainkan musik ini. Juga ini player live ini saya gunakan untuk kematian, untuk death. Ketika player menyentuh fall director atau si elang akan berbunyi. Juga sama menggunakan on tracker. Jadi untuk memasukkan script gimana? Di sini player saya menggunakan box collider, juga record body. Jangan lupa box collider ini kita edit collidernya kita samakan, sesuaikan dengan playernya, dan kita menggunakan record bodinya yang 2D tadi. Jangan lupa untuk Z dicentang. Kenapa? Jadi ketika ada biar nggak berbalik gitu, jadi XY, jadi ke horizontal semua, kiri kanan nggak sampai berbalik. Kita tidak diklik, maka akan bisa berbalik. Dan ini kita masukkan scriptnya di player controller. Nah, di sini speednya body, ini kita tarik di sini untuk memastikan tadi kan. Ini jamnya, jam count, jam value, ini untuk kondisi booleannya. Nah, ini level managernya otomatis. Sekarang kita fan object type tadi, jam sound effect-nya. Dan di sini kita menggunakan jam sound effect. Ini yang animator tadi. Jelaskan. Dan ini untuk jam sound effect saya buatkan. Berarti variabel yang kita buat jam sound effect ini untuk menampung lagu, efek yang kita masukkan, yang ada di sini, player corner di sini. Yang kita buat ini variabel itu cuma hanya menampung. Kita tampung dan dapatkan efeknya lagunya. Terus kita panggil di sini. Nah, ini jam sound effect .play, kita mainkan play, dan jam kita masukkan di update. Nah, di sini. Dan seperti itu kita musik. Dan ini menggunakan audio source, kita add komponen audio source, kita panggil, kita masukkan lag efeknya, masukkan sini, kita masukkan ini, dan audio source ini kita direct ke sini, masukkan ini. Seperti itu. Dan untuk ini saya mengakali ya. Dan untuk poin, nanti checkpoint ini kita masukkan lagu checkpoint di sini, klik. Mengapa saya taruh pertama? Agar ini bisa diambil. Ketika ini poin saya taruh ke kedua ini, berarti ini jam, mungkin nanti untuk checkpointnya akan bersuara untuk jam. Maka saya utamakan pertama. Dan di checkpoint kita tinggal masukkan. Jadi kan untuk scriptnya checkpoint kan ada jam, variable jam sound effect untuk menampung lagu ini. Jadi ketika kita tinggal ini klik, kita masukkan ini. Ini kan diambil dari yang pertama, kan player banyak musiknya tadi, efek sound musiknya tadi. Jadi yang diambil yang pertama. Nanti makanya saya posisikan di atas yang poin tadi. Di sini biar biasa diambil untuk bisa diambil checkpoint ini. Kan kondisinya itu saya masukkan di sini. Checkpoint. Nah, ini kondisinya di play ini misalnya untuk checkpoint. Dan untuk gunakan si enemy lang
Lalu kita menggunakan checker, komponen checker dan AI pad tadi, dan juga untuk AI destination setter. Jadi apa yang diikuti dari elang ini? Ya player ini, kita tinggal direct player masukkan di sini untuk mengikuti sini. Nah, jangan lupa menggunakan circle leader untuk posisinya, kan nggak mungkin kotak, nggak enak. Kita menggunakan, kenapa nggak menggunakan pop collector, kan nggak enak kan. Si elang kan lebih baik bundar agak memastikan posisinya si elang gitu. Jadi kita klik, kita paskan di si elangnya tadi. Nah di sini kan menggunakan kan player left atau script baru untuk si enemy suara ketika player menyentuh si elang. Juga sama tadi seperti ini. Jadi sudah saya jelaskan si player left ini seperti itu. Ketika tag player, nah tag player kan dari mana? Nah si player kan ini menggunakan tag player. Nah, kondisi ketika player menyentuh si script ini, tag dari player left ini akan menggunakan suara dan akan mati. Nah, untuk mati tadi kan menggunakan udah player, si elang kan menggunakan ini. Sebentar, si elang. Dan untuk area ini saya buatkan game objek baru kita buat ruang, kita menggunakan Pathfinder. Nah, kita masukkan 2D dan ini untuk areanya 4. Ini untuk area lebarnya ini saya menggunakan 4 di sini. Tekan 4 dan ini untuk tingginya saya gunakan 5. Dan kita centang uset basic karena kita menggunakan basic. Hanya seperti itu udah otomatis ke enemy-nya. Jadi untuk file detector kan di sini saya menggunakan. Jadi untuk biar gak kelihatan tinggal kita centangnya kita hilangin, gak kelihatan. Tapi meskipun di run pun dia kelihatan. Ini cuma kotak mengambil pop collector ini, hanya pop collector 2D. Kita paskan dengan area jurangnya ini. Kita jangan lupakan isi tracker dan user base. Nah di sini saya menggunakan script yang sama dari si enemy tadi, yaitu play left. Kita tinggal masukkan di sini suaranya, klik, kita masukkan suara di sini, kita direct ke sini. Jadi variabel ini untuk menampung lagu ini dan ini untuk menampung lagu ini. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kan langsung ke respon yang file detector. File detector kan tadi semua mana yang player control, semua tag yang bernama file detector akan kan pertama kan menggunakan ini, karena ada level manager saya menggunakan respon, ini level managernya. Jadi kita panggilkan respon, jadi langsung kembali ke respon point yang terakhir. Semua yang menggunakan detector akan mati, dikatakan mati, sebenarnya bukan dikatakan mati karena saya tidak menggunakan script itu, cuma akan kembali ke ketika semua menyentuh file detector akan kembali ke checkpoint yang terakhir. Seperti itu. Dan untuk yang checkpoint kan di outer semua tag checkpoint. Jadi sama dengan respon point itu menunjukkan respon menampung respon point itu menampung order transformasi posisi yang terakhir yang player menyentuh checkpoint. Kan itu untuk respon point level untuk mengisi itu, untuk finish dan untuk destroy tadi ya. Itu yang checkpoint, untuk yang file detector. Jadi makanya yang elang tadi saya menggunakan file detector di sini tagnya. Karena jika ini tidak menggunakan file detector, si player mungkin ketika menyentuh si elang nggak kenapa, cuma mengikuti saja, nggak sampai kembali lagi ke checkpoint yang terakhir. Makanya saya menggunakan file detector di sini untuk checkpoint yang di sini, yang pertama ini. Kan ini checkpoint yang pertama, saya pop collector saya paskan di sini, kan mesti melewati kan si player tadi. Dan untuk yang musik kan untuk background musik cuma segini saja, kita buatkan objek baru, kita masuk audio source-nya langsung kita masukkan di sini, nggak perlu itu karena kita mainkan sampai akhir, kita play on back dan jangan lupa untuk loopingnya kita klik. Ini untuk volumenya, ini mengatur suaranya. Nah untuk kastil tadi kan di sini,
Kastil juga sama. Di sini saya buat kastil, bentar. Kastil, dan kita buat Pocoletter 2D. Ini saya Pocoletter 2D-nya paskan ke pintu ini, yang hijau ini. Kita klik ini, centang ini dan ini centang. Dan ini untuk script. Nah, yang musik finish ini saya buatkan baru yang sama. Ini untuk objek yang untuk variabel untuk menampung suaranya. Juga sama seperti preleft, seperti dead tadi. Semua tag player yang menyentuh Pocoletter tadi akan menghilang atau hancur. Yang akan menyentuh itu dan akan memainkan musik ini, yang menampung ini, musik play ini, dan hancur juga kan. Saya player controlnya kan destroy ini yang finish ya. Di sini kan menggunakan tag finish saya, yang kastil. Nah, finish. Tadi cuma apa lagi? Ruang sudah, player sudah. Dan untuk animasi kan di sini kan ada geraknya, bentar. Untuk animasi dari player, sebentar. Nah ini mantu-mantu ya. Ini buatnya gampang, kita klik aja. Bentar, kita klik ini, klik searah ya. Contohnya kan ada kan, sudah ada di sisi. Kita klik ini aja. Nah kita akan klik animasi, kita klik, kita buat, kita masukkan apa pergerakannya, kita atur ini, kita tinggal direct ini panjang kecepatannya di sini. Berapa kita masukkan berapa foto gerakan di sana, ada berapa gerakan, seperti 5 kita taruh sini, kita atur kecepatannya, tinggal tarik ulur tarik di sini. Oke, untuk mengatur kecepatannya. Jadi sudah semua. Ini tanda sudah diberi audio. Dan di sini ketika jump, ini ketik musik background, ini untuk variator, ini untuk enemy musuhnya ketika menyentuh ini, ketika finish. Mengapa checkpoint ini nggak ada sebenarnya, karena kan kita masukkan ke player yang audionya tadi. Di sekian video demo saya tentang demo game saya, game project saya, dan tutorial pembuatan maupun penjelasan source code-nya. Jika ada salah kata maupun penjelasannya kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada saran, silakan tinggalkan di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.